Salam, segala salam, pemirsa. Saya Dewi Larasati beserta Kang Raga. Sehat ya kan? Sehat. Ya, lama sekali ya kita tidak membuat sebuah tayangan. Dan pada kesempatan hari ini kembali kita hadir membahas suatu tema yang mungkin di masyarakat secara umum sangat diperlukan, ya Kang Raga? Iya. Jadi langsung saja ya, tanpa basi-basi saya mau bertanya kepada beliau narasumber kita, seorang praktisi spiritual dan supranatural, Kang Raga. Kang Raga. Siap. Kang Raga. Siap. Ya, banyak sekali ya Kang Raga kita lihat masyarakat yang saat ini dalam status ekonominya itu sangat luar biasa kaya raya, ketenarannya juga luar biasa, kedudukannya juga tinggi gitu ya Kang Raga. Akan tetapi mereka seperti masih mencari sesuatu yang kurang. Yang saya sebut ini langsung saja Kang Raga ya, kebahagiaan yang sejati. Nah Kang Raga, apa yang dimaksud itu kebahagiaan sejati? Jadi kita ingin tahu gitu Kang Raga. Mangga silakan. Iya. Jadi kebahagiaan sejati itu adalah kebahagiaan yang mandiri, ya. Maksudnya kebahagiaan yang mandiri ini adalah tidak bergantung kepada apapun atau siapapun yang ada di luar diri kita. Ya, seperti harta. Harta ini kan sesuatu yang berada di luar diri kita. Oh iya ya. Anak, istri, anak termasuk ya? Di luar diri kita. Termasuk juga apa tadi kekayaan, uang, harta berlimpah sekalipun itu tidak akan membawa kepada kebahagiaan yang sejati. Jadi kebahagiaan yang didapatkan dari harta kekayaan itu bersifat semu. Begitupun dari anak, begitupun dari istri, ya. Jadi kebahagiaan yang sejati itu adalah kebahagiaan ya yang berasal dari diri kita, berasal dari dalam diri kita sendiri. Ya. Sekali lagi tidak bergantung kepada hal-hal atau apapun, siapapun yang ada di luar diri kita. Gitu. Oh begitu. Jadi harus bergantung yang ada di dalam diri. Yang ada di dalam diri kita. Gitu. Gini Kang Raga, oke lah. Untuk masalah harta itu saya setuju di luar diri gitu ya. Tapi mungkin masyarakat secara umum masih bingung. Ini anak gitu kan, istri kok di luar diri sih? Ya, itu jelas. maksudnya gimana Kang Raga? Ya artinya kan itu kan berarti di luar diri kita. Yang ada di dalam diri kita ini apa? Gitu loh. Ya. Yang ada di dalam diri kita ini ya, masyarakat mungkin masyarakat Jawa atau masyarakat Sunda itu mengenalnya sebagai sedulur papat kalima pancer. Ya kan? Apa sih sedulur papat kalima pancer? Secara ilmiah atau secara ilmu fisika ya, yang disebut dengan sedulur papat lima pancer ini adalah ini nyawa, ya. Nyawa, terus unsur air, ya. Berikutnya unsur api, unsur tanah dan unsur angin. Ini yang ada di yang ada di dalam diri kita yang disebut dengan sedulur papat kalima pancer. Nah, ini yang kurang diperhatikan oleh masyarakat secara umum. Padahal ini adalah kekuatan terbesar. Kekuatan terbesar dalam diri manusia. Kalau kayak harta, uang itu kan kecil ya, harta yang urusan yang sifatnya kecil ya. Begitupun dengan anak, istri ya. Itu adalah hal-hal yang sifatnya kecil. Kenapa dikatakan kecil dan hal-hal yang ada di dalam diri ini besar? Ya seperti udara saja, sebagai nafas kehidupan. Bagaimana susahnya manusia itu kalau tidak ada udara atau tidak ada angin, ya kan? Ya, otomatis harus membutuhkan udara ataupun oksigen. Berapa harga oksigen dari satu tabung ya, tabung oksigen? Orang harus membayarnya itu. Nah, sementara yang kita dapatkan dari alam ini adalah gratis. Udaranya kan. Nah, ini kurang mendapat perhatian. Tidak pernah diperhatikan bahkan oleh sebagian besar oleh masyarakat. Karena nggak ngerti ya. Kan? Gitu loh. Jadi bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan sejati itu ya minimalnya ada komunikasi dengan unsur-unsur ini gitu loh. Unsur udaranya, bagaimana kita berkomunikasi
unsur udara ya, ataupun oksigen ataupun unsur angin ini ya dengan nafas ya. Selama ini unsur angin telah menjadi nafas kehidupan dalam diri setiap manusia ya. Tanpa udara sekali lagi manusia tidak bisa hidup ya kan. Jadi ini sangat penting sekali, sangat besar sekali, masalah yang teramat sangat besar sekali, tapi selama ini diabaikan. Bukan dianggap kecil lagi, tapi diabaikan gitu. Mungkin karena ketidaktahuan dari masyarakat. Gini kan Raga, di Jawa ya, masyarakat Jawa terutama itu kan gini kan Raga, ada yang dibilang sedulur papat kan panjang. Nah, mereka itu kebanyakan memahami, termasuk saya ya, memahami itu yang keluar. Jadi itu di luar diri waktu lahiran itu kan Raga ada kakak kawah di hari-hari ya. Nah itu kan di luar diri juga kan Raga. Jadi saya pun nggak mengerti kalau ternyata ada yang di luar diri, di dalam diri. Mohon dijelaskan apa yang di luar diri dan apa yang di dalam diri, masalah sedulur papat kali pancir kakak kawah di hari tersebut. Sedulur papat kali pancir yang ada di dalam diri unsur air. Betul. Itu jelas mendominasi di dalam tubuh kita itu 70%. Ya kan? 70% tubuh kita ini terdiri dari air, ya kan? Terus ada unsur apinya, ya kan? Sebagai suhu tubuh, ya kan? Sebagai kadang-kadang menjadi semangat, gairah, amarah, ya kan? Nah, menjadi amarah, ya. Dan ini menjadi apa ya? Menjadikan diri kita itu bersifat tegak. Ya, karena sifat api ini kan tegak lurus, berdiri gitu. Berdiri tegak lurus gitu, menjadi semangat, menjadi gairah, ya kan, bahkan menjadi amarah juga. Begitupun dengan unsur tanahnya. Unsur tanahnya dari mulai rambut, kulit, darah, daging, otot, tulang, sumsum, ya kan? Itu dari unsur tanah gitu loh, ya kan? Dari unsur tanah yang selama ini tidak diperhatikan juga. Iya, maksud saya nggak ngerti. Padahal ini hidup dalam diri kita, ya kan, membentuk jiwa dan raga kita, gitu loh. Ya ini kurang mendapat perhatian. Nah, ini yang mereka kemudian menuntut, ya kan, karena kurang mendapat perhatian, akhirnya dituntut oleh mereka. Angin ya yang kepada ya, angin ya sebagai nafas kehidupan tadi, gitu kan, keluar masuk gitu loh. Ini yang ada di dalam diri kita. Begitupun yang ada di luar diri kita. Ada juga. Ada kan memang kan lautan ya, lautan luas ini ada 70% ya, unsur air mendominasi 70% di bumi. Jadi yang termasuk kakak kawah di hari yang pas lahir itu Kang Raga. Kakang kawah ya ini yang menghubungkan. Menghubungkan dengan yang ada di luar diri kita. Oh gitu. Ya kan, kakang kawah ini kan bentuknya air juga. Betul Kang ya, Raga. Bentuknya air juga. Nah ini yang menghubungkan dengan yang ada di luar diri kita. Di mana di luar diri kita unsur air pun mendominasi 70% dari wilayah bumi. Betul. Ya kan? Betul. Nah itu menghubungkan itu. Begitupun dengan ada area-area, ada yang disebut dengan Kakamamarti juga. Betul. Ya Nah kan? itu yang dipahami oleh masyarakat Jawa secara iya. Tapi yang terpenting itu adalah yang selama ini masih yang di dalam diri kita masih hidup, luar biasa, menghidupi siap. dalam diri kita, ya kan? Gitu nah ya. itu perlu minimalnya komunikasi dengan mereka. Caranya Kang Raga bagaimana? Ya caranya umpamanya pada saat kita menghirup udara, ya sebagai nafas kehidupan, kita nikmati sambil kita mengucapkan syukur, terima kasih kepada Jadi dinikmati, dirasakan gitu. Iya, ya dinikmati. Ya. Dalam sedotan ini, satu hirup, ya, satu kali nafas saja kita satu kali tarik nafas. Itu secara ilmiah, ini ada berapa juta partikel yang masuk, ya kan? Padahal setiap partikel ini adalah terdiri dari berbagai atom. Ya, terdiri dari berbagai atom. Ada berapa juta atom yang keluar masuk dalam diri kita ya, melalui udara tadi. Padahal setiap atom itu ada inti atom atau yang disebut dengan energi ataupun nyawa ya. Bahasa ininya nyawa ataupun ini energi ya. Ada berapa juta nyawa yang
keluar masuk dalam diri kita melalui udara, gitu kan? Nah, begitu kita bernafas, nah seharusnya kita pun menikmati syukur nafas, salah satunya. Salah satu konsisten ya. Konsisten, ya. Konsisten kita melakukan syukur nafas, ya. Diem saja, Pakai irama atau menikmati setiap hela nafas, ya. Setiap menghela nafas ini ya kita nikmatin saja, biarkan saja secara natural aja, secara alami saja, ya. Tidak usah artinya dipola umpamanya harus sekian detik atau sekian hitungan gitu kan, ataupun harus lewat hidung ataupun lewat mulut, tidak perlu, biarkan saja secara kita juga secara natural saja gitu. Nah, karena jadi itu salah satunya saja ya, itu kita harus syukur nafas atau nafas seperti itu ya. Syukur nafas. Iya, minimalnya sebagai ungkapan terima kasih kepada unsur udara tadi. Ya. Karena jika kita tidak melakukan satu komunikasi atau berterima kasih kepada unsur udara ini pun menuntut. Gitu. Kok kamu tidak tahu diri banget sih, ya kan? Gitu loh. Ya, mereka kan bernyawa tadi saya bilang kan, terdiri dari jutaan nyawa. Nah, sementara masyarakat atau manusia ini tidak melakukan komunikasi, melakukan interaksi, apalagi untuk berterima kasih kepada unsur udara ini, ya otomatis mereka protes dong, unjuk rasa, ya kan? Nah, unjuk rasa mereka ini menjadi keresahan, kegelisahan, kesedihan, ya itu adalah dalam rangka unjuk rasa dari mereka. Unsur-unsur yang ada di dalam diri ini yang sebetulnya sangat berperan sekali dalam hidup dan kehidupan ini, tapi tidak dihiraukan, tidak mendapat perhatian dari masyarakat. Jadi itu salah satu sebabnya juga ya. Salah satu sebab. Dan sekaligus salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Betul. Nah, ini kan kita ada 4 unsur alam Kang Raga, masa cuma nafas saja Kang Raga, yang lainnya itu? Iya, ya bagaimana kita berterima kasih kepada air, misalnya pada saat kita minum, ya kita terima kasih dulu nih kepada air. Ya kita berbicara antar makhluk dulu lah, ya antar makhluk yang ada di dalam diri kita, di mana air pun ada di dalam diri kita. Air ini kan makhluk juga, ya kan? Di dalam diri kita pun ada unsur air juga. Kita berterima kasih dulu nih antar makhluk dulu. Kita tidak usah berbicara Tuhan dulu, terlalu jauh, ya kan? Terlalu jauh. Kita berbicara antar diri kita, ya, antar makhluk gitu loh, ya. Di mana kita makhluk, di mana dalam diri kita ada unsur air. Ini air yang kita minum, ya kan? Ya kita terima kasih dulu kepada air. Terima kasih selama ini telah ikut berperan dalam diri ini, ya kan? Dalam diri kita, untuk jiwa raga kita, perannya teramat sangat besar sekali, ya. Kita patut untuk mengucapkan terima kasih, minimalnya itu ucapan terima kasih, ya. Begitu pada saat mandi, ya kan? Pada saat mandi dan pada saat makan, ya itu kan ada unsur tanah, ya. Di situ unsur tanah, sayur-sayuran, buah-buahan, ada unsur air dan unsur tanahnya juga di situ. Ada unsur apinya juga, gitu kan? Kita berterima kasih pada saat umpamanya kita sedang menyalakan rokok atau menyalakan api. Jadi semua unsur ya. Semua unsur. Harus kita menghargai, mengucapkan terima kasih. Betul. Perannya kan sudah ya. Iya, perannya udah jelas, fungsinya jelas, manfaatnya sangat jelas sekali. Berperan teramat sangat besar sekali dalam hidup dan kehidupan manusia, tapi manusia jarang yang menyadari. Berarti begini, karena intinya kita harus pertama mensyukuri nafas yang ada di dalam diri, ya Kang Raga. Seperti tadi juga waktu makan, waktu minum, ya itu kita harus mengucapkan terima kasih. Itu salah satu dasarnya saja ya Kang Raga. Dan Kang Raga, itu kan di masyarakat kita ini kan memang berbagai macam agama ya Kang Raga, ya ada Islam, Kristen dan lain sebagainya. Nah, menurut Kang Raga atau
resep dari Kang Raga itu bisakah melakukan yang seperti Kang Raga bilang olah nafas atau suku nafas itu bisa dilakukan hanya agama-agama tertentu atau semua agama? Saya rasa ini kan hal yang natural, Natural ya. sesuatu yang bersifat Nggak berkaitan natural. dengan agama ya? Sama sekali tidak. Oh, iya, iya. Tidak berkaitan Nanti dikir dengan sirik agama. Kang Raga. Karena seluruh masyarakat membutuhkan itu. Jadi nggak Membutuhkan masalah ya. itu. Dan memang seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk ya, Ya. binatang pun terbentuk dari unsur-unsur Betul. itu. Unsur air, unsur api, unsur tanah, unsur angin, dan unsur nyawa ya. Ini alami, natural ya. Memang alamiahnya seperti itu gitu loh ya kan? Jadi memang, siapapun ya harus melakukan itu nggak gitu loh. peduli yang miskin, apalagi yang sudah kaya-kaya dan resah itu ya. Betul, betul Jadi ya. kalau bisa dikonsisten melakukan hal seperti Kang Raga ini sebagai dasar ya, itu makin lama akan membantu kesadaran diri atau bagaimana itu Kang Betul, Raga? betul. Minimalnya tenang ya. Minimalnya Tenang ya, tenang. karena telah Itu bukan ada iman luar biasa komunikasi Kang ya. Raga. Kalau tenang itu. Ya, minimalnya itu. Tapi kan targetnya kan kebahagiaan sejati. Oh, iya, tadi betul, kan. betul. Targetnya kebahagiaan sejati. Minimalnya tenang. Karena setelah berkomunikasi dengan saudara-saudaranya yang membentuk jiwa raganya. Jadi jangan